Kisah Julak Padli di tanah Kalimantan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sekitaran tahun 2002. Anang terbangun tepat pada tengah malam karena mendengar ketukan pintu yang cukup keras. Suara ketukan yang lebih pantas disebut sebagai gedoran itu terdengar menggema di dalam rumah mereka yang cukup sepi, membuat Anang terjaga seketika. Ia mengerutkan dahi dalam kegelapan kamar tidur. Jam di meja samping tempat tidurnya menunjukkan pukul 12 malam. Anang memijat-mijat keningnya. Siapa yang datang selarut ini? Suara ketukan itu terus berlanjut, semakin keras dan mendesak, membuat Anang mendesah, menghela nafas panjang sambil mengusap wajahnya yang masih setengah mengantuk. Ia lalu beranjak dari tempat tidur dengan berat hati, meraba-raba dalam gelap, mencari saklar lampu di dinding. Ia mendengar suara desahan Dita, istrinya, yang terbangun karena keributan itu. "Bangun, adik mengetuk pintu," bisik Anang, suaranya serak. Dita menggerakkan tubuhnya, matanya setengah terbuka. "Siapa yang datang bertamu jam segini?" jawab Dita setengah sadar. Anang mengangkat bahu, tanda bahwa ia juga tidak tahu siapa yang datang pada jam yang tidak wajar tersebut. Anang melangkah menuju pintu kamar dengan hati-hati, mencoba tidak membuat terlalu banyak suara agar anaknya tidak ikut terbangun. Rumah mereka terasa lebih dingin dari biasanya, mungkin karena udara malam yang menelusup masuk melalui celah-celah kecil di jendela. Setiap langkahnya terasa berat dan membuat lantai kayu berderit pelan. Ketukan di pintu semakin mengeras, hampir seperti gedoran saat ini. Anang merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bergegas menyusuri lorong, masih melewati ruang tamu yang gelap gulita. Bayangan dari benda-benda di sekitaran tampak aneh dan menakutkan dalam cahaya bulan yang samar yang masuk melalui tirai jendela. Sesampainya di pintu, Anang berhenti sejenak untuk mengambil nafas dalam-dalam. Ia meraih gagang pintu dan menariknya sedikit. Mengintip melalui celah kecil, Anang bisa melihat bayangan seseorang yang berdiri di luar, tapi terlalu gelap untuk bisa mengenali wajahnya. "Siapa di sana?" Anang bertanya dengan suara yang dibuatnya setegas mungkin, tapi tidak terdengar jawaban. Hanya ada terdengar suara angin malam yang berdesir. Anang yang merasa tidak nyaman lalu memutuskan untuk membuka pintu sedikit lebih lebar. Di depannya kini berdiri seorang pria berpakaian lusuh dan tampak gelisah, wajahnya pucat dan penuh keringat. "Nang, Anang, tolong Julak, Nang." Ia memegang tangan Anang erat-erat. Saat itu Anang baru menyadari bahwa pria tersebut adalah Julak Padli, tetangganya yang cukup dituakan di gang mereka. Nama aslinya adalah Padli, namun dipanggil Julak atau Uwa sebagai tanda penghormatan baginya. Dia sering memberikan nasihat kepada warga dan dikenal sebagai orang yang selalu tampak bersahaja. Akan tetapi kali ini Julak Padli terlihat cemas dan bisa dikatakan tampak putus asa. Apa yang harus ulun bantu, Julak?" tanya Anang khawatir. "Bagus, Nang, si bagus." Julak Padli tak sanggup menyelesaikan ucapannya. Air mata mulai menetes dari mata tuanya yang sayu. "Sabar, Julak, sabar. Tidak usah buru-buru," ujar Anang sambil berusaha menenangkan Julak Padli yang semakin gelisah. Dita yang mendengar percakapan dari balik pintu segera keluar dengan wajah menahan penasaran. "Bagus menantu Julak. Kenapa dia, Julak?" Anang memberikan isyarat pada istrinya agar sedikit menahan diri. Lantas ia membujuk Julak Padli agar bisa berbicara lebih tenang. Ternyata Julak Padli baru saja menerima telepon dari teman Bagus yang mengabarkan menantunya itu mengalami kecelakaan tunggal. "Di mana? Di mana lokasi kecelakaannya, Julak?" tanya Anang sambil berusaha menyembunyikan rasa cemasnya. Wajar saja Julak Padli menjadi gugup. Kabar kecelakaan jelas membuat orang yang mendengarnya akan langsung berpikiran buruk. "Di jalan raya, dekat jembatan besar itu, Nang. Katanya belum ada bantuan yang datang." Julak tidak tahu harus berbuat apa, jawab Julak Padli dengan wajah putus asa. Matanya memancarkan rasa takut dan juga rasa khawatir yang cukup mendalam.
Anang menoleh ke arah istrinya. Dia pun langsung berkata, "Kamu tinggal di rumah. Aku akan pergi ke lokasi kecelakaan." Dita mengangguk setuju. Ia pun segera mengambilkan jaket dan juga kunci mobil yang tergantung di dekat pintu. Sementara suaminya meminta kepada Julak Padli agar bersabar menunggu kabar darinya. "Julak, di rumah saja dulu. Tunggu kabar dariku baru kalian nanti menyusul. Doakan semoga kecelakaan Bagus itu tidak terlalu parah." Anang membujuk Julak Padli selembut mungkin. Orang tua itu tidak membantah. Matanya berkaca-kaca menahan sedih. Ia berbalik dengan patuh kembali ke rumahnya yang memang hanya berjarak beberapa meter dari kediaman Anang. "Aku pergi dulu ya," pamit Anang pada istrinya yang berpesan agar ia berhati-hati di perjalanan. Anang masuk ke dalam mobil dengan cepat. Ia menyalakan mesin mobil lalu melaju menembus keheningan malam. Jalanan yang biasa dilaluinya kini tampak lebih panjang dan menyeramkan. Setiap detik terasa begitu berharga. Anang terus memacu mobil secepat mungkin, berharap ia bisa tiba di lokasi kecelakaan secepat mungkin. Sepanjang perjalanan, bibirnya terkatup rapat. Hanya ada suara deru mesin mobil yang terdengar. Dalam hatinya, Anang berdoa agar luka-luka yang dialami Bagas tidaklah terlalu parah. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada keluarga Julak Padli jika Bagus sampai kehilangan nyawanya. Saat ini, Julak Padli hanyalah tinggal bertiga dengan istri dan anaknya yang bernama Munah di rumah KPR sederhana yang masih belum lunas kreditnya. Putri bungsu mereka, Munah, kini sedang hamil tua. Ia tinggal bersama Julak Padli sambil menanti hari kelahiran anaknya. Keluarga kecil ini sangat akrab satu sama lain. Anang nyaris tidak pernah mendengarkan suara pertengkaran di rumah Julak Padli. Meskipun Julak Padli hanyalah seorang guru honorer yang digaji 3 bulan sekali, tetapi ia tidak pernah berpangku tangan setiap harinya. Setelah pulang mengajar, Julak Padli memilih menggarap tanaman yang tidak seberapa banyaknya di halaman belakang. Kebun kecil itu menjadi sumber sayuran segar yang menjadi bahan masakan harian untuk keluarganya. Sementara itu, istri Julak Padli sibuk membuat jamu yang dijual berkeliling setiap pagi dengan menggunakan sepeda. Munah, anak mereka yang kini sedang hamil tua, kini lebih banyak beristirahat. Kondisi kehamilannya membuat Munah mudah lelah sehingga tidak bisa banyak beraktivitas seperti biasanya. Sementara Bagus adalah suami Munah, seorang pria yang sangat bertanggung jawab. Ia bekerja sebagai karyawan swasta di Pelahari. Setiap harinya Bagus harus berangkat pagi-pagi sekali dan baru pulang larut malam. Itu juga yang membuatnya mengambil keputusan untuk menitipkan Munah kepada Julak Padli. Meskipun Bagus ingin selalu berada di samping istrinya yang memang sedang hamil, tuntutan pekerjaan membuatnya harus rela meninggalkan Munah di setiap harinya. Perasaannya menjadi lebih tenang karena Munah berada dalam pengawasan orang tuanya sendiri. Anang menggelengkan kepala. Lagi-lagi ia berdoa semoga Bagus hanya mengalami kecelakaan ringan. Meskipun tidak terlalu sering berinteraksi dengan Bagus, Anang tahu lelaki yang lebih muda 10 tahun darinya itu sangat-sangat menyayangi keluarganya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mobil Anang pun tiba di jalan raya dekat jembatan besar yang disebutkan oleh Julak Padli. Dari kejauhan, Anang pun sudah bisa melihat lampu kendaraan yang berkumpul di satu titik. Ia segera memperlambat laju mobil dan mencari tempat untuk parkir. Ia berlari menuju kerumunan orang yang sudah mulai berkumpul di sekitaran lokasi kecelakaan. Anang menerobos keramaian lalu terenyak kala melihat motor yang tak lagi berbentuk. Sementara itu, Dita kembali ke kamar untuk menengok anaknya yang sudah tertidur lelap. Wajah anaknya tampak damai di bawah cahaya lampu tidur yang redup. Dita duduk di tepi ranjang, memandangi wajah mungil anaknya dengan perasaan bercampur aduk. Ia berdoa dalam hati, semoga saja Bagus selamat dan tidak mengalami cedera serius. Setiap detik terasa begitu lama karena menunggu kabar dari Anang yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi kecelakaan. Di sisi lain, Julak Padli pun juga tidak bisa tenang.
Ia gelisah menunggu kabar lebih lanjut dari Anang. Julak Padli berjalan mondar-mandir di ruang tamu rumahnya yang kecil sembari berusaha menenangkan diri. Bibirnya tak henti-henti mengucapkan doa agar Bagus baik-baik saja. Jangan menangis, doakan saja semoga suamimu tidak mengalami cedera yang parah. Istri Julak Padli menasihati Muna yang menangis terseduh-seduh. Dengan wajah muram, Julak Padli duduk di kursi tua yang ada di pojok ruangan. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang menghadap ke jalan. Cahaya lampu jalan yang temaram menambah suasana muram malam itu. Anang kembali mengendarai mobilnya, dan kali ini ia menuju ke rumah sakit yang disebutkan oleh saksi mata di lokasi kejadian. Ia tidak berhasil mendapatkan banyak keterangan mengenai korban kecelakaan di sana. Mereka hanya berkata jika mobil ambulans telah membawa korban ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit daerah, Anang pun segera mencari tahu di mana Bagus dirawat. Ia melirik ke jam tangan, rupanya sekarang sudah pukul 1.30 dini hari. Langkah Anang terasa berat saat ia berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang sepi. Pikirannya dihantui berbagai kemungkinan tentang kondisi dari Bagus. Udara malam yang dingin membuatnya merapatkan jaket agar tak kedinginan. Ia menoleh ke belakang. Ia mengira mendengar suara langkah kaki di belakangnya, namun yang ia lihat hanyalah lorong yang kosong. Anang mempercepat langkah untuk menuju ke meja resepsionis. Ia pun langsung bertanya dengan nada terburu-buru. Maaf, apa ada pasien korban kecelakaan atas nama Bagus yang dibawa ke sini? Bisa minta tolong dicek. Wanita parubaya berseragam putih yang duduk di belakang meja resepsionis itu menatap layar komputernya. Jemarinya bergerak lincah mengetik nama Bagus. Sementara Anang menunggu dengan gelisah. Setelah beberapa saat, resepsionis itu menggelengkan kepala. Maaf Pak, tidak ada pasien korban kecelakaan dengan nama Bagus yang terdaftar di sini. Anang meneguk ludah yang mendadak terasa pahit. Tidak mungkin. Saya baru mendapati kabar bahwa dia dibawa ke sini. Bisa minta tolong dicek ulang, Sus? Saya ini keluarganya. Resepsionis kembali mengecek daftar pasien sekali lagi, namun hasilnya tetap sama. Saya pastikan tidak ada pasien atas nama Bagus yang terdaftar sebagai korban kecelakaan malam ini. Bagaimana kalau Anda coba cek di rumah sakit yang lain? Dengan perasaan yang kalut, Anang pun mengucapkan terima kasih dan segera melangkah keluar dari rumah sakit. Di luar, dinginnya malam semakin menusuk. Namun ia seperti mati rasa. Pikirannya jadi lebih kacau karena sibuk mengira-ngira di mana tetangganya itu berada. Anang berjalan mondar-mandir di area parkir sambil terus berpikir agar menemukan cara mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lelahnya mondar-mandir tanpa harus berbuat apa, Anang memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit lain di dekatnya. Ia bergegas masuk ke dalam mobil, segera melaju menuju rumah sakit berikutnya. Sesampainya di rumah sakit berikut, Anang tidak mau membuang waktu lagi. Ia bergegas menuju meja resepsionis. Maaf, apa di sini ada pasien korban kecelakaan yang baru masuk atas nama Bagus? Kali ini resepsionis lebih cepat memberikan respon setelah mengecek di komputer. Maaf, di sini tidak ada pasien dengan nama Bagus yang baru saja mengalami kecelakaan malam ini. Anang hampir putus asa, namun dia tetap memutuskan untuk mencoba satu rumah sakit lagi. Dan kali ini perjalanan terasa semakin berat karena banyak waktu yang terbuang hanya untuk mencari keberadaan Bagus. Setibanya di rumah sakit ketiga, ia mengulang prosedur yang sama, tetapi hasilnya tetap nihil. Malam pun semakin larut. Mulai mendekati dini hari saat Anang akhirnya memutuskan untuk menelpon Dita. Setelah beberapa kali percakapan yang tidak menghasilkan apapun, ia memutuskan untuk mengambil langkah yang berbeda. Handphone yang diletakkan di atas lemari berdering nyari. Dita yang sedang membereskan mainan bekas anaknya bermain tadi sore bergegas mengangkat handphone. Halo Kak, ujar Dita setelah menekan tombol hijau. Bagaimana keadaan Bagus? Suara Anang terdengar sedikit gemetar di ujung telepon sana. Aku butuh nomor telepon kawan Bagus yang mengabarkan kecelakaan itu. Bisa kamu minta ke Julak Padli? Mungkin dia punya nomornya. Dita melirik anaknya yang masih tertidur nyenyak. Seperti tidak masalah kalau ia ditinggalkan keluar sebentar.
Baik, aku akan pergi ke rumah Julak Padli sekarang ya. Baik, jangan lama-lama. Aku menunggu kabar secepatnya di sini. Dita mengiyakan permintaan suaminya. Sebelum mematikan handphone, tanpa pikir panjang lagi, Dita segera meraih jaket dan keluar dari rumah. Rumah Julak Padli hanya berjarak 3 rumah saja dari tempat mereka tinggal, tetapi malam yang sunyi dan gelap membuat perjalanan singkat itu kian terasa panjang. Dita melangkah dengan cepat menelusuri jalan yang belum diaspal itu. Matanya sesekali melirik karena takut ada ular yang menghadang di jalan. Walau diterangi lampu jalan, Dita tetap merasa harus berhati-hati. Di tengah perjalanan, Dita tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh. Sebuah bayangan berkelebat di sudut matanya membuatnya berhenti sejenak. Bersama dengan itu, menguar bau harum bunga kamboja. Aroma manis yang khas itu membuat bulu kuduknya meremang. Dita tahu betul, tidak ada tanaman bunga kamboja di sana. Ia menoleh sekeliling, tapi tidak ada siapapun di dekatnya berdiri. Jalanan sangat-sangat sepi, hanya diterangi cahaya temaram dari lampu-lampu jalan. Sesekali terdengar suara kodok dari selokan yang belum sempat dibersihkan. Perasaan takut mulai merayapi hati Dita, tetapi dia berusaha mengabaikannya. Pikirnya, itu hanya perasaanku saja. Tapi belum lagi Dita melangkah maju, ia pun kembali terjegah saat mendengar suara bunyi burung kedasi yang terdengar memecah kesunyian malam. Suara burung tersebut terdengar begitu dekat, membuat jantung Dita berdegup dengan kencang. Ia tahu betul bahwa suara burung kedasi sering dikait-kaitan dengan pertanda buruk dan juga kematian. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Dita pun langsung berusaha berlari-lari kecil. Jarak yang hanya belasan meter itu terasa seperti ribuan meter, sehingga tubuhnya pun basah kuyup ketika ia sampai di rumah Julak Padli. Assalamualaikum. Assalamualaikum Julak, seru Dita sambil mengetuk pintu berulang kali. Ia berharap pemilik rumah segera membukakan pintu untuknya. Julak, Munah, Dita memanggil berkali-kali, tetapi pintu tetap tertutup rapat. Waktu berlalu lebih dari setengah jam semenjak Dita tiba di depan rumah Julak Padli. Cahaya rembulan yang redup menyinari halaman rumah membuat bulu kuduk Dita semakin meremang takut. Dita merasa semakin cemas dan juga gelisah. Tubuhnya sedikit menggigil karena angin malam yang terasa semakin dingin. Ia mencoba mengetuk pintu lagi, dan kali ini dengan sedikit lebih keras, tapi tetap tidak ada jawaban. Rasa khawatir semakin menguat, terutama setelah pengalaman aneh yang dialaminya dalam perjalanan menuju rumah Julak Padli. Dita memandangi langit. Dia tidak ada pilihan lain. Anaknya sudah terlalu lama ditinggal di rumah seorang diri. Ada baiknya dia pulang sekarang. Dita memutuskan untuk pulang segera. Langkahnya terasa berat. Sesekali ia menoleh ke belakang sambil berharap Julak Padli keluar dari dalam rumahnya. Suara burung kedasi terdengar semakin nyaring, namun Dita tidak berani mencari asal suara itu. Ia hanya menundukkan kepala dalam-dalam agar tidak perlu melihat penampakan apapun yang mungkin saja muncul di hadapannya. Sesampainya di rumah, Dita pun segera mengunci pintu dengan rapat demi memastikan dia dan anaknya tetap aman di dalam. Ia menghempaskan tubuhnya di sofa, kemudian menghembuskan nafas yang terasa sesak. Pikirannya langsung tertuju pada Anang yang mungkin sudah menunggu kabar darinya sejak tadi. Dita meraih ponselnya, lalu menelpon Anang. Suara Anang terdengar di seberang telepon sana setelah beberapa kali berdering. Assalamualaikum Kak, aku baru saja pulang dari rumah Julak Padli, ucapnya dengan suara yang sedikit gemetar. Iya, lalu bagaimana? Kenapa lama sekali? Tanya Anang tidak sabaran. Aku tadi mengetuk pintu rumah Julak Padli sampai setengah jam lebih, tapi tidak ada yang membukakan pintu. Dita bergidik sekali lagi. Entah kenapa, tapi perasaanku jadi tidak enak, Kak. Anang terdiam sejenak di ujung telepon sana. Mungkin mereka tertidur nyenyak, jadi bisa saja tidak mendengar suaramu. Apa mungkin ada orang yang tetap bisa tidur nyenyak ketika tahu keluarganya sedang mengalami musibah? Lak Dita. Tadi kan kita lihat sendiri bagaimana kalutnya Julak Padli. Mana mungkin orang yang sedang sedih seperti itu memilih enak-enakan tidur, sedangkan nasib menantunya masihlah belum jelas.
Ya, ya, ya. Kamu benar. Anang memilih mengalah daripada harus mendengarkan ocehan dari istrinya. Kalau menurutmu, mereka itu kemana ya, Kak? Kalau kamu yang di dekat sana saja tidak tahu, apalagi aku. Anang menggerutu kesal tapi buru-buru memperhalus nada bicaranya. Gawat kalau sampai istrinya tersinggung. Apa mungkin mereka menyusul ke rumah sakit tempat bagus dirawat ya? Dita mencoba menebak-nebak. Aku itu sudah ke beberapa rumah sakit. Jangankan bertemu Julak Padli, bagus saja tidak sampai kutemukan. Anang memijat-mijat keningnya yang terasa sakit. Kakak mencari di IGD, tanya Dita. Ya tentu saja, memang harus kucari di mana lagi, serga Anang gusar. Bagaimana Bagaimana dengan kamar mayat? Dita bertanya lagi dengan nada suara getir. Anang terdiam sebentar mendengar ucapan sang istri. Ya, sudah 3 rumah sakit yang ia datangi, tapi hasilnya nihil. Di sini Dita benar. Dia hanya mencari keberadaan bagus di IGD, bukan di kamar mayat. Ah, belum tentu dia meninggal, tak? Anang menolak kemungkinan buruk tersebut. Ya kita kan tidak tahu, Kak. Tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Dita masih menganjurkan hal yang sama. Ya, akan kucoba. Tapi semoga saja perkiraanmu itu salah. Ucap Anang lalu menambahkan. Tetap berada di rumah. Jangan sampai keluar sampai nanti aku kembali. Faham? Kalau ada apa-apa, telepon Pak RT saja. Jangan sampai keluar sendirian lagi. Dita mengangguk meskipun Anang tidak bisa melihatnya. Iya, aku faham. Hati-hati di jalan ya, Kak. Setelah menutup telepon, Dita justru merasa semakin gelisah. Pikirannya terus menerka-nerka apa yang bisa terjadi pada Julak Padli dan keluarganya sehingga mereka tak kunjung. Setelah menutup telepon, Dita justru merasa semakin gelisah. Pikirannya terus menerka-nerka apa yang bisa terjadi pada Julak Padli dan keluarganya sehingga mereka tak kunjung membukakan pintu saat tadi ia datang. Karena tak bisa melakukan banyak hal, ia pun lalu memutuskan untuk menyarankan suaminya agar memeriksa ke kamar mayat di rumah sakit. Dia tahu mungkin ide itu terdengar gila, tetapi kemungkinan apa lagi yang ada. Sementara itu, Anang yang masih berada di lokasi parkir rumah sakit memandang handphonenya dengan tatapan cemas. Ia terkejut kala mendengar saran dari istrinya. Tetapi untuk saat ini, usulan dari istrinya itu terdengar masuk akal. Dengan perasaan cemas, Anang pun bersiap untuk kembali masuk ke area rumah sakit dengan harapan dapat menemukan keberadaan bagus. Anang berjalan dengan langkah cepat, menyusuri lorong menuju kamar mayat. Hatinya dipenuhi dengan perasaan tegang sekaligus cemas, ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Ketika tiba di depan pintu kamar mayat, ia mendesak kala melihat tak ada seorang pun petugas yang berjaga di sana. Hanya satu orang duduk di kursi kayu di sudut ruangan, menatap hampa ke arah dinding yang ada di depannya. Pemuda itu terlihat kurus dan berwajah pucat, seakan-akan sedang merasakan kecemasan yang sama seperti Anang. Anang mendekatinya perlahan, perasaannya pun semakin tidak menentu. Ia lalu duduk di dekat pemuda itu dan menghembuskan nafas beratnya. Petugasnya pada kemana, Ding? Tanyanya lelah. Ya, ia memanggil pemuda itu dengan sebutan Ading karena nampak lebih muda darinya. Pemuda yang diajak Anang berbicara itu mengangkat kepala. Matanya tampak hampa saat menjawab pertanyaan Anang. Ulun juga tidak tahu, Mang. Anang mengangguk, walau tak mengerti bagaimana bisa petugas meninggalkan kamar mayat tanpa penjagaan. Namun, ia tak punya pilihan lain selain menunggu. Tak lama kemudian, ia berdiri di dekat pintu, matanya awas, memperhatikan lorong di depannya. Suasana rumah sakit yang sepi membuatnya merasa semakin gelisah. Saat ia menunggu dengan perasaan bosan, ada aroma bunga Kamboja yang tajam menusuk hidungnya dengan kuat. Anang merasa heran, matanya mencoba mencari-cari sumber bau tersebut di sekitaran ruangan. Akan tetapi, tak terlihat ada satupun pohon Kamboja di sekitaran sana. Aroma bunga yang manis membuat bulu romanya meremang. Ia menggeser tubuh. Kali ini ia mendekati pemuda yang duduk dengan lesu itu. Anang harus tak heran lagi ketika ia mencium bunga Kamboja. Sekarang ia berada di depan kamar mayat yang sejak dulu sudah terkenal horor.
Waktu terus berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda petugas akan kembali. Anang semakin gelisah. Waktu seakan berjalan lebih lambat di depan kamar mayat yang suram ini. Suasana pun semakin mencekam saat Anang tersadar bahwa suara langkah kaki atau suara bicara tidak terdengar sama sekali di sekitar ruangan tempatnya berada saat ini. Hanya ada keheningan yang membuatnya ketakutan. Beberapa saat kemudian, Anang mendongak. Ketika ia mendengar suara langkah berat yang mendekat, ia pun merasa lega setelah melihat seorang petugas rumah sakit yang telah datang kembali. Anang berdiri dengan cepat dan menyapa petugas rumah sakit itu. "Maaf Pak, ada masalah dengan sistem jaga malam ini. Kami sudah berusaha mencari penggantinya tapi belum berhasil," jelas petugas tersebut sambil mengusap wajahnya yang nampak lelah. Anak mengangguk, mengerti bahwa situasi di luar kendali petugas tersebut. "Ya, ulun bisa mengerti Pak. Tapi maaf, apa di sini ada jenazah keluarga saya?" "Atas nama siapa Pak?" Anang segera menyebut nama Bagus lengkap dengan alamatnya. Petugas itu mengangguk. Baik, saya akan bantu Bapak untuk mencari tahu informasinya. Silakan tunggu sebentar." Anang pun kembali duduk di kursi kayu yang tersedia, mencoba menenangkan diri sambil menunggu petugas tersebut mencari informasi tentang keberadaan Bagus. Dalam hati, ia tetap berharap Bagus tidak ada di sana. Ia mengambil handphone, berencana menelpon sang istri untuk mengisi waktu, namun niat itu tertunda ketika mendengar suara lirih menyapanya. "Pian mencari Bagus, Mang?" Anang terkejut dan segera menoleh. Hampir saja handphonenya terjatuh karena kaget. Benar, saya sedang mencari Bagus. Tadi dapat kabar kalau kecelakaan dan dibawa ke sini. Tapi saya sudah cek kemana-mana, masih belum ada informasi yang jelas," ujar Anang lelah. Lalu ia tersentak. "Apa kamu kenal dengan Bagus, Ding?" "Ulun kawan kerja Bagus, Mang." Pemuda itu menyebutkan Anang dengan sebutan Amang yang biasa dipakai untuk pengganti kata paman atau om, sedangkan kata ulun merupakan bahasa Banjar yang artinya aku atau saya. Jadi kamu yang tadi menelpon Julak Padli dan memberitahukan kecelakaan Bagus." Anang merasa lega karena akhirnya ia bisa bertemu dengan orang yang mungkin saja bisa memberikan petunjuk tentang keberadaan Bagus. Tapi kenapa kamu ada di sini? Mana? Bagusnya mana?" Teman Bagus tidak langsung menjawab. Ia memandang lorong yang sepi. "Mungkin masih di ambulans, Mang. Tadi ulun lebih dulu sampai di sini." "Oh." Anang manggut-manggut. Ia menatap pemuda yang terlihat lesu itu lalu bertanya lagi. "Kalau kamu sendiri bagaimana? Tidak terluka parah kah?" Teman Bagus tersenyum hambar. "Ya, seperti yang Amang lihat. Sekarang saya sudah ada di sini." Anang mengerutkan dahi. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pemuda tersebut, tapi sepintas pandang tampaknya dia memang tidak terluka. Mungkin hanya terkejut saja karena baru mengalami kecelakaan. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Anang yang ingin tahu bagaimana kronologis kecelakaan itu terjadi. "Tadi motor kami kehilangan keseimbangan. Bagus tak bisa mengendalikan motornya. Lalu kami terjatuh setelah menghantam trotoar." Teman Bagus menjawab datar. Kepala Bagus terbentur aspal sampai keluar darah dari hidung dan juga telinganya. Anang memandangi pemuda itu dengan tatapan syok. Luka parah yang dialami Bagus hanya menyisakan satu kemungkinan. Suami Muna itu sudah meninggal dunia. Apa Bagus meninggal?" Anang bertanya dengan suara serak. Teman Bagus mengangguk, mengiyakan pertanyaan Anang. Anang mendesah sedih. Pikirannya melayang kepada Muna, istri Bagus yang saat ini sedang hamil tua. Perempuan itu pasti sangat terpukul setelah tahu jika suaminya harus meninggal dunia dengan cara yang tragis. Terima kasih. Terima kasih sudah memberitahukan yang sebenarnya," ujar Anang sambil menyadarkan tubuh ke punggung kursi. Tubuhnya terasa lelah seiring harapan yang ikut musnah. Bagus sudah meninggal dunia. Sekarang ia pun harus memberikan kabar buruk itu pada keluarga Bagus. Anang juga harus memberitahu ketua RT di komplek mereka agar segera menyiapkan pemakaman untuk Bagus. Tangannya memegang handphone yang sejak tadi masih digenggam. Walau tahu harus segera memberitahukan semua orang yang berkepentingan, Anang tetap saja merasa belum siap. Kelopak matanya terasa berat.
Tubuhnya mulai merasa kelelahan, dia harus segera mencari kopi untuk mengusir kantuk sekaligus menyiapkan diri untuk memberikan kabar buruk tersebut pada keluarga Julak Padli. "Kamu mau minum kopi, Ding?" tawarnya pada teman Bagus yang kembali tertunduk. Namun, teman Bagus itu menggeleng pelan, wajahnya bertambah pucat, sehingga Anang tak tega harus mengganggunya lebih lama lagi. Mungkin teman Bagus jauh lebih terpukul darinya, apalagi pemuda itu melihat sendiri kejadian kecelakaan yang menimpa Bagus. "Kalau gitu, aku tinggal pergi ke kantin dulu ya." Anang menepuk bahu teman Bagus lalu meringis. Kulit pemuda itu terasa sangat dingin, bahkan hampir sama dengan dinginnya es. Anang memandanginya sekali lagi. Pantas saja tubuhnya terasa dingin. Ya, pemuda itu tidak menggunakan jaket. Ia pun berniat menawarkan jaket yang dipakainya. "Tidak usah, Mang. Pakai saja jaket pian," ujar pemuda itu sebelum Anang sempat menawarkannya. Anang tercengang. Namun ia mengurungkan niatnya untuk berbicara lebih banyak. Ia memutuskan untuk segera pergi ke kantin. Segelas kopi panas pasti akan membuat suasana hatinya menjadi lebih baik. Anang lalu berjalan keluar melewati lorong yang sepi. Kantin rumah sakit letaknya cukup jauh. Dia harus melalui IGD serta sebuah ambulans yang terparkir di sana. Berbeda dengan saat ia datang tadi, kali ini IGD tampak hiruk-pikuk. Para petugas medis berlarian ke sana kemari mengelilingi beberapa orang yang kelihatan baru masuk. Ketika Anang berjalan di dekat ambulans, ia melihat sebuah bayangan terpantul di kaca mobil. Anang segera menoleh ke arah bayangan tersebut, mengira ada orang yang berdiri di belakangnya, tetapi tak ia jumpai siapapun. Anang meraba tengkuknya yang terasa tebal karena semua bulu roma yang merinding. Ia mempercepat langkahnya agar tak melihat penampakan menakutkan yang ada di sana. "Nang, mau kemana?" terdengar suara yang akrab di telinganya, sehingga ia pun segera memalingkan wajah. Julak Padli! Anang hampir berteriak melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Ia menatap Julak Padli dengan perasaan lega, sekaligus rasa bersalah karena harus memberitahukan kabar buruk pada tetangganya yang sudah tua renta itu. Julak Padli tersenyum kecil, tetapi ekspresi wajahnya sama muramnya dengan tadi saat ia mengetuk-ketuk pintu rumah Anang. "Julak, si Bagus, Julak. Bagus," ujar Anang terbata-bata. "Aku sudah tahu, Nang," Julak Padli menyahut dengan nada lirih. "Saya ikut berduka cita, Julak. Hanya itu kata-kata yang bisa ia katakan." Matanya terasa panas karena membayangkan sakitnya perasaan Julak Padli setelah tahu jika menantunya meninggal dunia. Bagus adalah menantu yang baik. Dia yang menjadi penopang ekonomi keluarga karena tahu gaji Julak Padli sebagai guru honorer tidaklah mencukupi biaya hidup keluarga mereka. Setelah Bagus meninggal, bagaimana keadaan mereka nanti? Apalagi Munah sudah hampir melahirkan. Keluarga Julak Padli pasti akan membutuhkan banyak biaya, pikir Anang resah. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi, Nang. Julak Padli menatap Anang dengan sendu. Mungkin memang sudah waktunya Bagus meninggal dunia. Tidak ada gunanya menyesal, apalagi harus menangis. Hati Anang semakin ternyuh kala mendengar ucapan Julak Padli. Anang melirik ke ruangan IGD yang nampak semakin gaduh. Ia berniat mengajak Julak Padli menjauh dari sana agar dapat berbicara lebih leluasa. Namun lelaki yang rambutnya sudah memutih semua itu pun menggeleng. Julak lebih nyaman ada di sini. Anang tidak memiliki pilihan lain. Ia menuruti keinginan Julak Padli yang masih terus berdiri di dekat ambulans. Ngomong-ngomong, di mana istri Julak dan juga Munah? Tanya Anang yang baru sadar jika dua perempuan itu tidak terlihat sejak tadi. Julak Padli menatap jauh ke depan, seolah-olah sedang memikirkan banyak hal. Mereka ada di dalam, Nang, jawabnya pelan. Rupanya ia masih mendengar ucapan dari Anang. Biarkan saja dulu, jangan ganggu Munah dan Julakmu dulu. Anang memperhatikan Julak Padli dengan seksama. Wajahnya terlihat pucat dan mata Julak Padli tampak lelah dan juga lesu. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam penampilan Julak Padli hingga membuat Anang semakin khawatir atas kondisinya yang memprihatinkan. Lalu bagaimana caranya Julak bisa sampai ke sini? Tanya Anang penasaran. Julak Padli memandang Anang. Kami bertiga berboncengan naik motor dari rumah supaya bisa segera menyusul ke sini.
Muna tidak mau bersabar menunggu kabar darimu. Jadi dia memaksa, bersikeras mengajakku ke rumah sakit. Sayang, tubuhku sepertinya tidak sanggup lagi berkendara jauh-jauh. Sambung Julak Padli lagi. Sebelum Anang bisa bertanya apa maksudnya, Julak Padli pun sudah berpamitan terlebih dahulu. Maaf Nang, aku harus segera masuk ke dalam lagi. Ah, ya Julak, baik, silakan, ujar Anang. Julak Padli tidak langsung pergi. Ia menatap Anang dengan tatapan yang kembali terasa sendu. Aku minta maaf ya Nang, sudah banyak merepotkanmu. Ah, tidak perlulah Julak, kita itu sudah bertetangga sejak lama. Sudah seharusnya kita saling menolong. Anang menggeleng mendengar permintaan maaf dari tetangganya yang baik hati tersebut. Lagi pula, kalau dihitung-hitung lagi, Julaklah yang sudah lebih banyak menolong kami selama ini. Kalau begitu, apakah Julak boleh meminta tolong lagi? Tanya Julak Padli. Anang mengangguk cepat. Julak titip Muna dan ibunya ya. Maaf, karena nanti akan banyak merepotkan kalian. Pinta Julak Padli dengan suara rendah. Tentu Julak, saya akan mengurus semuanya. Julak jangan khawatir, jawabnya cepat. Julak Padli tersenyum tipis, terlihat bersyukur atas janji yang sudah diberikan oleh Anang. Terima kasih Anang. Saya benar-benar berterima kasih atas segalanya. Anang memperhatikan kepergian dari Julak Padli yang berjalan dengan punggung sedikit membungkuk. Lelaki tua itu tentu saja menanggung banyak beban. Dia menggelengkan kepala. Setidaknya satu masalah sudah selesai. Julak Padli dan juga keluarganya sudah tahu tentang keadaan Bagus. Dan saat ini yang harus dia lakukan hanyalah memberitahu kepada ketua RT. Anang akhirnya sampai di kantin rumah sakit. Ia lalu memesan secangkir kopi panas pahit untuk menyegarkan kepalanya yang terasa penat. Terdengar lantunan suara azan subuh yang mengingatkan Anang bahwa waktu telah berlalu dengan cepat. Ia terheran-heran sendiri karena rupanya dirinya sudah cukup lama berada di rumah sakit. Kopi yang dipesan Anang pun datang. Ia segera mengangkat gagang cangkir ketika handphonenya tiba-tiba saja berbunyi. Ia meraih telepon dengan cepat, lantas mengenali nomor yang masuk sebagai nomor telepon dari ketua RT. Assalamualaikum Pak RT, Anang membatalkan niatnya untuk minum kopi. Pak Anang, maaf mengganggu. Saya baru mendapat kabar dari istri Pak Anang bahwa Bagus, menantu dari Julak Padli itu, meninggal dunia dalam kecelakaan. Pak RT sampai lupa menjawab salam dari Anang. Anang pun mengiyakan berita tersebut. Dia juga menambahkan bahwa dirinya kini masih ada di rumah sakit menunggu jenazah Bagus datang. Baguslah kalau Pak Anang sudah di sana. Apa jenazah Julak Padli juga belum sampai Pak? Tanya Pak RT. Handphone Anang terjatuh ke meja dengan suara yang keras. Orang-orang di kantin menoleh penasaran padanya. Anang bergegas mengambil handphone yang terjatuh. Untung tidak ada yang rusak. Ia pun kembali berkata, yang meninggal itu Bagus Pak RT, menantunya Julak Padli. Pak RT menyahut dengan sedikit ngotot. Julak Padli juga meninggal dunia Anang. Pak RT, jangan bercanda Pak RT. Astagfirullah. Buat apa saya bercanda? Sudah, Pak Anang tunggu saja di sana. Saya akan menyusul supaya kita berusaha bisa segera mengurus surat-surat yang diperlukan di sana. Jelas Pak RT dengan sedikit terburu-buru. Julak Padli meninggal. Anang merasa seperti dunia di sekitarnya tiba-tiba berhenti berputar. Matanya melotot dengan jantung berdegup kencang ketika mencoba mencerna informasi yang baru saja didapatnya. Iya Pak Anang, motornya itu diseruduk dari belakang. Pak RT menyahut dengan suara yang terdengar lelah. Tapi Pak RT, baru saja beberapa menit yang lalu saya bertemu dengan Julak Padli di sini. Beliau terlihat sehat, bantah Anang yang masih tidak terima atas keterangan dari ketua RT itu. Namun jawaban dari Pak RT membuat bulu kuduk Anang kembali merinding. Pak Anang itu jangan bercanda lagi. Ini saja polisinya masih di depan saya untuk memberitahukan kecelakaan itu. Mana mungkin Julak Padli masih bisa mengobrol di sana dengan Mas Anang. Anang langsung mematikan panggilan telepon. Tanpa membuang waktu lagi, ia segera meninggalkan kantin dan berlari menuju ruang jenazah.
Ketika tiba di ruang jenazah, Anang merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia lalu menerobos masuk melewati pintu yang sedang terbuka lebar. Anang tidak peduli pada protes petugas yang sedang bertugas di sana. Dia terus berjalan cepat sambil mengamati mayat yang baru saja diantar masuk. Kakinya tertekuk lemas ketika ia melihat wajah Julak Padli. Tetangga yang tadi sempat berbicara dengannya kini terbaring di atas meja jenazah. Tubuhnya tertutup oleh kain putih, wajahnya terlihat tenang walau ada bercak darah yang masih belum dibersihkan sepenuhnya. Tidak lama kemudian, PRT melangkah masuk ke kantin rumah sakit dengan langkah yang tergesa-gesa. Matanya mencari-cari Anang di antara kerumunan pengunjung kantin. Ia mendesah lega saat melihat Anang yang duduk. Dengan wajah kusut dan ketakutan, Anang duduk di salah satu meja, tatapannya kosong. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Pak RT tanpa basa-basi. Dengan suara bergetar, Anang pun menceritakan segala kejanggalan yang ia alami malam ini, mulai dari Julak Padli yang meminta tolong di rumahnya hingga pertemuan terakhir dengan Julak Padli di rumah sakit. Pak RT mendengarkan cerita Anang dengan seksama. Ia bisa merasakan kecemasan yang melanda warganya itu, namun sebelum Pak RT bisa memberikan tanggapan, tiba-tiba saja Anang menepuk kepalanya. Iya, tadi juga ada teman Bagus yang ikut menunggu jenazah Bagus. Sekarang dia ada di mana? Ujar Anang yang baru saja teringat pada pemuda yang berwajah suram itu. Pak RT mengambil segelas air mineral lalu meneguk isinya sampai habis. Seperti apa ciri teman Bagus yang tadi bertemu dengan Pak Anang? Anang lalu menyebutkan ciri-ciri pemuda itu. Wajah Pak RT pun di sini semakin tegang. Ia mendekatkan tubuhnya ke tubuh Anang lalu berbisik. Pak Anang, sebelum kesini tadi, saya sempat bertanya kepada polisi yang datang ke rumah tentang kecelakaan Bagus. Kata mereka, Bagus tidak mengendarai sepeda motornya seorang diri. Dia berboncengan dengan temannya. Lalu Anang memandang Pak RT dengan tatapan tidak mengerti. Pak RT pun berdeham untuk melancarkan tenggorokannya yang mendadak terasa gatal. Tidak ada yang selamat dalam kecelakaan itu, Pak Anang. Bagus dan juga temannya sama-sama meninggal dunia. Wajah Pak RT sedikit pucat saat bercerita. Anang pun jatuh pingsan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi. Dan ini salah satu genre favorit saya, genre horor favorit saya. Dan jadi itu sekali lagi tanpa menampilkan sosok hantu ataupun setan, tapi itu kayak mencekam banget, dark banget. Ini luar biasa. Untuk kisah dari Kenanga Kinasi ini, apalagi mungkin ini terbawa ya. Kisah ini adalah kisah dari tanah Kalimantan dan juga dapat banget feel-nya. Jadi banyak sekali kata-kata yang ini dari Kalimantan ya, seperti julak. Julak itu ya sudah dijelaskan tadi, panggilan seperti orang yang dituakan. Ya, seperti dia tadi manggil ading, ding atau ulun. Jadi banyak sekali sehingga dapat ya. Jadi kayak kita terbang ke sana, kita ada di sana. Dan luar biasanya lagi ini adalah kisah tentang Anja, yang mana mungkin teman-teman yang mungkin berasal dari Banjar ya, dari Kalimantan Selatan mungkin tahu ya kisah Anja. Jadi Anja ini adalah sosok apa ya, mungkin bisa disebut sebagai korin kali ya. Jadi yang biasanya memberikan pesan kayak Julak Padli tadi, dia kayak datang untuk terakhir kalinya menemui Anang lalu memberikan pesan gitu, bahwa jaga keluarganya. Mungkin itu sih pesan yang paling ini, tolong jaga keluarga saya, istrinya dan anaknya yang tengah mengandung. Jadi dia memang sengaja datang menemui Anang untuk memberikan pesan penting. Jadi ini mungkin banyak ya teman-teman yang pernah mengalami hal seperti ini. Jadi kalau memang di tanah Kalimantan itu disebutnya anja ya. Jadi kayak korin atau orang yang menyuruh atau makhluk yang menyerupai orang itu datang ke menitipkan pesan terakhir. Dan ini luar biasa. Jadi sepanjang malam ini Anang ini benar-benar dibikin bingung kedatangan Julak Padli, dan sampai akhirnya dia kesana kesini sampai dia nemuin semua keanehan. Dan seperti biasa kisah yang bergenre horor seperti ini saya sukanya, dan di endingnya tuh kayak putus begitu aja dan kayak menyisakan kita kayak dipaksa berpikir. Tapi kalau menurut analisa saya jelas benar bahwa anaknya Julak Padli kecelakaan, tapi ketika Anang pergi ternyata Julak Padli bersama anak dan istrinya berbonceng 3 dan mengalami kecelakaan juga di jalan. Jadi tapi anak dan istrinya selamat ya, anak yang tengah mengandung itu Muna dan istrinya selamat, tapi Julak Padlinya tidak terselamatkan. Dan
untuk suami dari Muna yang pada awal kecelakaan itu memang benar juga sudah meninggal, dan ya itu dia, di depan kamar mayat itu ada sosok temannya, ya sosok Anja dari temannya ini yang menemui Mas Anang untuk memberitahukan bahwa sesungguhnya suami dari Muna sudah meninggal. Luar biasa sekali lagi kisahnya, keren, pakai banget, horornya dapat banget. Dan buat Mbak Kenanga Kinasi ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Berarti dengan kisah ini sudah 2 ya, kisah dari Kenanga Kinasi. Dan semoga semua teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur ya dengan kisah barusan. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kami akan terus memvariasikan ya kisah-kisah di dalam channel kami. Jadi biar teman-teman nggak bosan. Intinya untuk memanjakan teman-teman semua ya. Jadi mungkin hari ini kisahnya tentang horor action, besoknya ada horor komedi atau horor yang kayak seperti ini. Jadi kami ingin memvariasikan, dan tentunya semua ini kami lakukan demi teman-teman semua, demi untuk menghibur teman-teman semuanya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya pengalaman, yang punya kisah horor misteri yang berdasarkan kisah nyata atau pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.